Kita kembali lagi ke sesi sharing yang mana gue akan men-sharingkan sesuatu sesuai dengan ilmu dan paham yang gue miliki. Dan untuk sesi sharing hari ini, gue akan membahas sedikit tentang kenapa kita menjadi seorang programmer. Ini sebenarnya ditujukan untuk kalian yang memang baru mau masuk sekolah atau baru masuk kuliah jurusan informatika, yang mana kalian masuk ke sekolah atau ke kampus tersebut atas dasar keinginan dari orang tua, atau memang kalian ingin bisa komputer tapi belum tahu tujuannya itu untuk menjadi seperti apa. Nah, untuk goalsnya, harapan gua kalian bisa menjadi seorang programmer yang profesionalitas, dan juga kalian bisa menjadi seorang programmer yang memang kalian bisa memberikan dampak yang baik mungkin untuk lingkungan kalian, atau kalian bisa memberikan dampak yang baik setidaknya untuk keluarga kalian. Jadi, kenapa menjadi seorang programmer? Ini mungkin pembahasannya yang sedikit sederhana aja ya. Kalau dari gua pribadi, kenapa gue menjadi seorang programmer? Satu, karena memang lingkungan kerja dan juga tempat untuk mencari kerja menjadi seorang programmer di waktu saat ini adalah waktu yang emas menurut gua. Kenapa bisa gue bilang waktu ini adalah waktu yang emas? Karena semua perusahaan-perusahaan itu sudah berbasis teknologi. Sudah berbasis teknologi. Coba lu bayangkan ketika gue merasakan di tahun 90 ya, tahun 2000, 2001 sampai 2007 itu masih merasakan komputer-komputer yang Pentium jadul, yang mana warnet juga masih jarang, dan perusahaan masih berpikiran secara konvensional melakukan atau bekerja dengan secara manual. Nah, untuk sekarang adalah waktu teknologi yang berbicara. Yang pastinya banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang memang sudah beralih dari konvensional ke sistem. Dan disitulah dibutuhkannya peran seorang programmer untuk membantu bagaimana merubah yang dulunya dari konvensional menjadi sistem. Nah, disinilah poin pertama bahwa mudah sekali mencari kerja. Kenapa lo menjadi seorang programmer? Mudah sekali mencari pekerjaan untuk sekarang, dan juga kalian bisa mencari di Bandung, di Jakarta, itu adalah kota-kota yang memang banyak mencari programmer-programmer yang baru, yang berkualitas, dan juga mungkin mencari programmer yang memang ingin belajar. Lalu yang kedua poinnya kenapa menjadi seorang programmer adalah fleksibilitas. Ini yang mungkin tidak didapat dari pekerjaan lain. Ya gue nggak tahu sih, ada ya pekerjaan lain yang memang bisa dengan waktu fleksibilitas seperti penulis, atau misalkan pekerjaan yang lainnya yang mungkin gue nggak tahu. Tapi gue merasakan menjadi seorang programmer itu kita bisa mendapatkan yang namanya fleksibilitas waktu. Ada perusahaan yang memang membebaskan jam kerja, yang penting tugas selesai. Ada juga yang memang office hour, dan ada juga yang memang bisa bekerja di rumah atau bisa dibilang remote. Nah, inilah yang kita bersyukur, dalam artian gue merasakan bersyukur menjadi seorang programmer. Ya walaupun gue tidak jago-jago amat sebenarnya, masih tahap belajar juga, karena memang dalam dunia IT itu semua ilmu itu pasti akan dipelajari, dan juga pasti akan ada ilmu-ilmu baru yang akan muncul yang harus dipelajari. Jadi dari A sampai Z kita nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Dan gua rasa ketika gua merasakan bekerja menjadi seorang programmer, gua pernah merasakan office hour, gua pernah merasakan kerja di rumah, gue pernah merasakan fleksibilitas kerja di tempat yang lain. Asalkan ada koneksi internet, kita bisa berkomunikasi, lalu juga ada tools, yang pasti tools editor untuk kita ngoding, misalkan Sublime atau
Notepad++, ya tools-tools yang memang menunjang kita untuk bekerja di luar. Dan yang terpenting adalah koneksi internet yang pasti. Laptop, koneksi internet, tools. Itu sih yang memang harus dipegang untuk programmer kalau mau bekerja di luar, pakai laptop sendiri. Yang penting koneksinya kenceng, ya itu aja sih yang memang kita harus punya. Nah, jadi kembali lagi ke poin kedua adalah fleksibilitas waktu. Nah, kenapa fleksibilitas waktu? Karena perusahaan ada yang paham bahwa programmer itu moodnya kerjanya itu malam, atau bisa mendapatkan ilham itu di malam hari sampai pagi. Ada juga yang mendapatkan ilham itu ya di pagi hari sampai sore. Nah, itu beda-beda tergantung mood. Makanya dari perusahaan ada kebijakan memang oke, nggak perlulah kalau misalkan lu office hour dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam 9 sampai jam 6. Yang penting lu datang jam berapa aja, bebas, terserah lu. Asalkan task yang gue minta atau task yang dari klien dengan timeline yang sudah disepakati itu selesai. Ada memang perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Gue pernah juga dapat perusahaan yang kayak gitu. Terus yang ketiga, kenapa menjadi seorang programmer? Yang ketiga adalah bisa yang namanya freelance. Kita bisa mendapatkan pekerjaan tambahan, mendapatkan uang tambahan di luar dari pekerjaan inti kita. Ini gue jelasin. Gue pernah merasakan kerja sambil mengerjakan kerjaan orang lain. Itu yang disebut dengan freelance. Jadi gue dapat gaji itu dari perusahaan dan gue pun dapat uang tambahan dari gue mengerjakan freelance untuk pekerjaan orang lain. Nah, disinilah nilai plus yang ketiga yang mau gue tekankan, bahwa kita sebagai programmer asalkan kita bisa memanage waktu dari pekerjaan A ke pekerjaan B, kembali lagi ke pekerjaan A, terus lanjut lagi ke pekerjaan B. Nah, kita bisa mendapatkan dua uang. Yang pertama uang yang dari perusahaan, yang kedua uang tambahan kita di luar dari gaji buat jajan. Nah, itu kita bisa menghandle tuh dengan kita bekerja secara freelancer pun, ataupun kalau memang kita males bekerja di perusahaan yang mana strict waktunya, atau misalkan kita nggak suka disuruh-suruh orang, kita mau menghandle sendiri atau kita mau belajar, kita memanage waktu kita sendiri, memanage project. Nah, kita bisa ambil freelance. Nah, itu sih untuk 3 poin. Gue ulang. Yang poin pertama, kita menjadi seorang programmer adalah banyak perusahaan-perusahaan yang menunggu kita, dalam artian kita bisa mudah mencari kerja di dekade atau di masa sekarang karena perusahaan-perusahaan sudah migrate atau sudah migrasi yang dari konvensional menuju ke teknologi. Lalu yang kedua poinnya adalah bahwa kita bisa mendapatkan fleksibilitas waktu yang mana kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja masuk sesuai jam yang kita tentukan karena dari perusahaan tidak mematok waktu untuk office hour. Lalu yang ketiga, kita bisa mendapatkan freelance dari pekerjaan kita sebagai programmer, asalkan dengan tanda kutip dan poin penting, asalkan kita bisa memanage waktu. Kalau dari pengalaman gue, secara gue pribadi, gue bekerja di perusahaan dari pagi sampai malam kadang-kadang. Terus setelah itu gue pindah ke freelance dari malam sampai subuh. Ya paling tidurnya antara 3 jam sampai 4 jam, terus gue kerja lagi. Tapi memang kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk kita mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Tapi ketika sudah selesai, hasilnya pun akan enak gitu. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi pada kalian. Terima kasih.